Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 15 Desember 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, yang adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena kami suatu waktu nanti akan bertemu dan melihat Tuhan Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jehan Ayorbaba. Kepada Saudari Jehan, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada hari ini 15 Desember adalah kita akan bertemu dan melihat Tuhan Yesus. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yesaya 25 ayat 9. Yesus akan datang tetapi tidak seperti pada kedatangannya yang pertama, ketika masih bayi di Betlehem. Bukan saat dia menunggang ke Yerusalem, ketika para murid memuji Tuhan dengan suara nyaring dan berseru, Hosana. Tetapi dalam kemuliaan Bapa dan bersama seluruh rombongan malaikat suci yang mengawal dia dalam perjalanan ke bumi. Seluruh sorga akan kosong dari para malaikat, sementara orang-orang kudus yang menunggu dan mencari dia dan menatap ke surga, seperti halnya orang-orang Galilea ketika dia naik dari Bukit Zaitun. Maka hanya mereka yang kudus, yang telah mengikuti teladan yang lemah lembut sepenuhnya, yang akan berseru dengan sukacita yang meluap-luap, ketika mereka memandangnya. Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Dan mereka akan diubah dalam sekejap mata, pada saat bunyi sangkakala yang terakhir, sangkakala yang membangunkan orang-orang kudus yang tertidur, dan memanggil mereka keluar dari tempat tidur debu mereka, mengenakan kekekalan yang mulia dan bersorak kemenangan, kemenangan atas kematian dan kubur. Orang-orang kudus yang telah berubah itu kemudian diangkat bersama para malaikat untuk bertemu dengan Tuhan di udara dan tidak pernah lagi terpisah dari Dia yang mereka kasihi. Early Writings halaman 110. Terima kasih atas penatalainan Saudari Jehan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Roh Nubuat berkata tentang kedatangan Kristus yang terdapat dalam The Youth Instructor tanggal 1 April tahun 1854. Kita akan baca beberapa paragraf. Yang pertama, paragraf pertama berbunyi, Yesus akan datang. Dia akan mengunjungi dunia ini lagi, tetapi tidak seperti pada kedatangannya yang pertama, untuk dihina, dicemooh, dan dibenci. Kepalanya ditusuk dengan mahkota duri, dan ditancapkan paku ke tangan dan kakinya yang mulia. Yesus datang sebagai Raja atas segala raja. Paragraf 4 berkata, Yesus akan datang, namun tidak mendengarkan kesengsaraan umat manusia dan mendengar orang berdosa yang bersalah mengakui dosa-dosanya dan menyampaikan pengampunan kepadanya, karena kasus setiap orang telah diputuskan, hidup atau mati. Pintu kasihan sudah ditutup. Jubah keimamatan Yesus lepaskan, lalu ia mengenakan jubah raja dan turun ke dunia untuk membawa ke sorga umat-umatnya yang setia. Paragraf 5 melanjutkan, Yesus akan datang sebagaimana ia naik ke sorga, namun dengan kemegahan tambahan. Dia datang dengan kemuliaan Bapanya, dan semua malaikat suci bersamanya untuk mengiring dia dalam perjalanannya. Yesus datang hanya dengan kemuliaan satu oknum, yaitu kemuliaan Bapanya. Paragraf 6 melanjutkan yang berbunyi, Yesus akan datang, namun tidak untuk memerintah sebagai pangeran sementara. Dia akan membangkitkan orang-orang benar yang telah mati, mengubah orang-orang kudus yang hidup kepada keabadian yang mulia, dan bersama orang-orang kudus mengambil alih kerajaan di bawah seluruh sorga. Kerajaan ini tidak akan pernah berakhir. Maka orang-orang yang sabar menantikan Yesus akan dijadikan seperti Dia. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus akan datang, dan Dia akan datang segera. Dan untuk mengiring kedatangannya ke dunia ini, seluruh sorga akan kosong dari para malaikat. Betapa mulia kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menjemput umat-umatnya yang selamat. Sekarang, bagaimana caranya agar kita dapat bertemu dengan Yesus dan melihat wajahnya? Sons and Daughters of God, halaman 360 paragraf 3 menyatakan, bagi para pengikutnya yang setia, Kristus telah menjadi teman sehari-hari dan sahabat yang akrab. Mereka telah hidup dalam hubungan yang erat, dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Allah. Inilah kehidupan Henokh, dan inilah seharusnya kehidupan kita. Kristus menjadi sahabat kita yang erat dan setiap hari. Inilah rahasia untuk dapat bertemu dengan Yesus di angkasa saat Dia datang yang kedua kali. Dan saat kita bertemu dengan Yesus, maka kita semua akan berkata, sebagaimana Yesaya 25 ayat 9 nyatakan. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Mengapa kita menyebutkan bahwa Yesus adalah Allah kita dan Tuhan kita yang kita nanti-nantikan? Roh Nubuat menolong kita dalam Alfa dan Omega jilid pertama, Appendix catatan 7, halaman 515 paragraf 2 yang menjelaskan, Kristus adalah seorang yang dengannya Allah di dalam segala waktu telah menyatakan dirinya sendiri kepada manusia. Artinya, Allah yaitu Bapa dalam segala waktu menyatakan dirinya melalui Yesus. Lalu, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita,
dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Kisah Rasul 7 ayat 38. Malaikat ini adalah malaikat dari hadirat Allah. Yesaya 63 ayat 9. Malaikat yang di dalamnya terdapat nama Tuhan yang agung itu. Keluaran 23 ayat 20 sampai 23. Pernyataan ini tidak lain menunjuk kepada Anak Allah. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, tidak hanya nama Bapa terdapat di dalam Kristus, tidak hanya Yesus datang dalam kemuliaan Bapanya, tetapi Kristus adalah jalan yang mana Allah, yaitu Bapa, dalam segala waktu menyatakan diri Bapa kepada kita manusia. Itu sebabnya Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita. Apa artinya segala waktu? Segala waktu artinya tidak ada yang terkecuali. Seluruh waktu, kapan saja, tidak ada batasan. Ini sesuai dengan perkataan Yesus bahwa tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Perhatikan juga, Nyonya White mengutip 1 Korintus 8 ayat 6 yang menjelaskan bahwa Bapa adalah sumber segalanya dan Anak adalah salurannya. Jadi, saat dikatakan sesungguhnya inilah Allah kita, hal itu sebenarnya mengacu kepada Allah Bapa yang adalah sumber segalanya, termasuk keselamatan, dan keselamatan itu Bapa wujudkan di dalam Anaknya. Karenanya, satu-satunya yang kita perlukan agar dapat selamat dan menerima kehidupan yang kekal adalah Yesus Kristus, yang hadir dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Kita akan diangkat bersama para malaikat untuk bertemu dengan Yesus di udara dan tidak akan pernah terpisah lagi dari Yesus yang kita kasihi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan, pekabaran yang membawa sukacita, bahwa pada saat Yesus datang kedua kali nanti, kami tidak hanya bertemu dengan Dia, tetapi kami pun melihat wajah-Nya. Sungguh suatu peristiwa yang membawa sukacita. Dan untuk itu kami perlu menjadikan Yesus sahabat kami setiap saat, setiap hari di dunia ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam hati kami ya Yesus, sebab hanya oleh kehadiran-Mu dalam hati kami, itulah wujud kami bersama-Mu setiap saat, setiap hari di dunia ini. Dan itu semua akan mengubahkan hidup kami menjadi seperti Engkau, hingga pada akhirnya Engkau datang kedua kali, kami semua layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.